Halo, terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Di video kali ini, kita akan kembali belajar dan memahami pembukaan catur. Saya akan tunjukkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula, di mana kesempatan emas justru terlewatkan hanya karena satu langkah keliru. Tapi sebelum kita masuk terlalu jauh, saya ingin menguji kemampuan kalian sedikit. Perhatikan posisi di papan ini, di mana hitam sedang menekan menteri putih. Namun hati-hati, karena jika di posisi ini kalian salah langkah, misalnya tergoda mengambil pion tempo sambil menyerang raja, permainan bisa langsung berbalik arah. Putih bisa menerima tawaran tersebut dan justru unggul secara materi. Artinya, peluang kemenangan yang tadi ada di tangan hitam bisa hilang begitu saja. So, bagaimana cara terbaik untuk hitam bisa menang dari posisi ini? Tentu saja butuh analisis yang mendalam. Jika kalian tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Tapi jangan terburu-buru, pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Kalau kalian berhasil menemukannya, mungkin saya tidak akan langsung membalas komentar kalian. Saya hanya akan memberi tanda jempol, supaya yang lain tidak mencontek. Jadi hanya kalian dan saya yang tahu bahwa jawabannya benar. Langkah ini memang tidak mudah. Jadi saya bantu satu langkah dulu untuk membuka jalan. Langkah brilian dari hitam adalah pengorbanan menteri ke G1. Namun perjuangan belum selesai. Masih ada 3 langkah lagi yang harus kalian pikirkan agar kemenangan benar-benar bisa diamankan oleh pihak hitam. Silakan renungkan langkah selanjutnya, dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Sekarang mari kita masuk dalam pelajaran kita. Ini adalah salah satu pembukaan yang dikenal dengan nama Gambit Raja. Dalam video ini, saya akan kupas satu persatu kepada kalian, bahwa dalam permainan catur, tidak bisa sembarangan asal melangkah, karena setiap langkah itu memiliki makna penting dalam jangka panjang ke depan. Mungkin secara tidak sengaja, Anda pernah menemukan jawaban dari lawan Anda, yaitu langkah pion ke G3. Langkah ini mengandung blunder, karena jika Anda mengetahui rumus atau polanya, saya pastikan putih akan gugur dalam pertempuran ini. Sama halnya jika putih menjawab dengan pion ke B3. Ini juga merupakan langkah kontroversial secara teoritis. Sekarang kita masuk di bab pertama, yaitu blunder dari putih dengan pion G3. Tujuan putih sangat jelas, yaitu membawa gajah ke posisi fianchetto, menguasai diagonal panjang. Namun di sisi lain, jika Anda menjawab dengan gajah ke C5, maka kesempatan emas justru terlewatkan, karena setelah itu, permainan bisa kembali menjadi seimbang. Misalnya, putih menjawab dengan gajah B, lalu Anda mainkan kuda F6, dan putih membalas dengan pion D3, walaupun Anda melanjutkan dengan pion D5, yang sebenarnya menjadi kunci dalam rumus ini. Jika putih memakan pion itu, perhatikan posisi papan dengan baik. Gajah fianchetto putih jadi sangat aktif. Seharusnya Anda bisa lebih awal mencegah gajah itu masuk ke kotak G2. Lalu bagaimana cara terbaiknya? Simak video ini sampai selesai. Mohon jangan biasakan skip, walaupun hanya 1 detik saja, karena setiap bagian dari video ini punya makna yang sangat penting. Pion ke D5 menjadi langkah kunci untuk memecahkan matematika. Dari posisi ini, setelah putih menerima pion D5 dan Anda menangkap kembali dengan menteri, sekarang Anda langsung menekan posisi benteng dan menggagalkan rencana putih untuk fianchetto. Ini masih di langkah ketiga, sangat mudah dipahami. Jadi kalau Anda bilang ini sulit, saya sarankan, mending pulang kampung saja ke Pulau Jawa. Ada 2 jawaban paksaan dari putih yang umum muncul, namun jika putih mencoba alternatif seperti pion F3, langkah ini sangat tidak masuk akal, karena ke depan, Anda bisa bermain di petak gelap dan mencegah putih melakukan rokade di sayap raja. Sekarang kita periksa langkah standar dari putih. Jika putih melangkah menteri F3, perlu diperhatikan bahwa pion C menjadi lemah. Anda bisa memanfaatkan celah itu dengan menteri C5, menekan pion C2. Kembali, ada 2 respons wajib dari putih, misalnya kuda blok, maka kuda Anda berkembang, dengan tujuan mengincar kelemahan lawan. Putih mungkin memainkan gajah B5, melakukan pin terhadap kuda dan mengambil tempo. Anda bisa menjawab dengan gajah E7. Jika putih memutuskan untuk menukar kuda, hampir mustahil baginya memenangkan partai. Selanjutnya,
Putih mungkin bermain pion D3. Lalu Anda jawab dengan pion A6, dan gajah putih harus manuver. Langkah penting berikutnya adalah rokade di sayap menteri. Memang, kelihatan ada pion gratis. Tapi justru itu adalah jebakan dalam rumus ini. Karena jika putih memakannya, Anda tinggal mainkan kuda F6, dan menteri putih akan kesulitan melakukan manuver. Ancaman utama yang harus diperhatikan putih adalah tekanan terhadap pion F2. Anda bisa lanjutkan dengan menteri C4, untuk menghindari bencana dan mencegah pertukaran menteri. Maka dari itu, menteri A5 menjadi langkah aman, sekaligus memancing pion B5. Pilihan terbaik putih adalah gajah kali kuda. Lalu Anda balas dengan pukul gajah. Langkah terpaksa dari putih selanjutnya adalah bidak F3. Setelah itu, Anda tinggal mainkan benteng D4. Dan jika putih menjawab menteri B3, maka langkah berikutnya adalah menteri putih jatuh secara sia-sia, tanpa ada perlawanan. Sebagai jawaban terbaik dari putih adalah menteri E6 skat. Cukup blok dengan gajah setelah menteri C7 dilanjutkan dengan B6. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memblokir semua lintasan menteri. Tentu jika hal ini diabaikan, menteri putih akan jatuh. Satu-satunya jalan dari putih yaitu menteri B3. Menawarkan pertukaran menteri, benteng kembali menekan menteri. Dan setelah serangkaian langkah terpaksa, menteri putih pun jatuh. So, walaupun terlihat seolah putih mengorbankan kudanya agar menteri bisa keluar dari sarang harimau, justru ini memperburuk keadaan. Setelah kita makan kuda itu, langkah selanjutnya adalah mengeliminasi menteri putih. Nah, dalam posisi seperti ini, putih bisa saja memilih menteri C3. Kita balas dengan menteri D5 untuk mengincar benteng. Mungkin putih merasa aman jika memblokir dengan kuda. Tetapi itu justru membuka kesempatan bagi kita untuk mengembangkan kuda C6, lalu melanjutkan dengan pion E4. Namun, bagaimana jika putih cerdas dan memilih mengembalikan menteri ke F3 untuk terus memantau diagonal panjang, menghambat peluang kita, maka kita bisa arahkan menteri ke C5 memberi tekanan pada pion. Jika menteri putih kembali ke C3, kita harus mengalah. Kedua pemain akan memahami strategi dan niat masing-masing di titik ini. Sudah saatnya kita memutar arah permainan ke sisi timur. Kuda F6 adalah rencana lanjutan, dan jika putih menerima pertukaran menteri, kita tetap akan menekan pion F2 yang menjadi titik landasan utama. Sebagai opsi terbaik, putih bisa melanjutkan pertukaran menteri. Perhatikan baik-baik posisi ini. Terlihat simpel, namun bisa jadi awal kekalahan bagi kubu putih. Misalnya, jika putih melakukan gajah fianchetto dan kita jawab dengan kuda G4, ancaman terhadap pion F2 akan memaksa kuda H3, kita lanjutkan dengan kuda C6, dan jika putih langsung melakukan rokade, ini adalah blunder besar. Setelah kuda D4, langkah berikutnya akan menyebabkan benteng putih jatuh. So, jalan alternatif dari putih yaitu pion C3 mencegah perjalanan kuda kita. Kemudian A5, pion D3 membuka jalannya permainan, lalu kita mainkan pion H5. Jika putih rokade, kita lanjutkan dengan gajah F5 menekan pion lemah putih. Hal ini akan memaksa gajah blok, lalu kita pertukarkan gajah. Selanjutnya pion H4, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jika kita menghadapi lawan yang bermain fianchetto, strategi kita adalah menyerang sepanjang file H. Raja G2 untuk menghindari pining dan mendukung kuda. Lalu kita lanjutkan dengan pertukaran pion di G3. Kemudian lakukan pengorbanan dengan benteng makan kuda. Raja ambil, lalu kuda makan skat, raja kembali, dan kuda makan pion. Jika putih mainkan kuda D2, maka kuda D6. Meskipun kita kalah material, kita unggul 2 pion. Selain itu posisi kita juga lebih unggul. Saya harap Anda menyimak ini dengan baik, karena saya hanya jembatan yang membantu Anda menyeberang. Yuk, kita masuk ke babak kedua. Bagaimana jika putih memilih kuda F3? Rencana lanjutan putih adalah gajah fianchetto, lalu gajah G4 untuk mempin kuda. Jika putih melanjutkan rencana ini, mereka membuat kesalahan besar. Setelah bidak E4, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Jika putih menekan dengan kuda C3, langkah yang sedikit meragukan, jika Anda menarik menteri ke C6, padahal tujuan kita sangat sederhana. Permainan akan berbalik arah setelah putih melakukan langkah sederhana. Lalu F5 untuk mendukung pion.
dilanjutkan D3, gajah B4, D2 untuk mendukung kuda, kuda F6, lalu H3 menekan gajah, dan kita jawab dengan H5. Jika kuda makan pion, dan Anda duluan makan gajah gelap, maka akan terbuka jalan yang menghambat bagi Anda. Perhatikan posisi Menteri Putih. Pion makan kuda, gajah kali gajah, kita lanjutkan dengan kuda D7. Sebagai tempo membuka jalan rokade, setelah pion makan, posisi ini lewat transposisi akan memberikan keunggulan eksplisit bagi putih. Selain itu mereka juga unggul satu pion yang menjadi fondasi strategis mereka. Jika ada yang bertanya, kenapa pion itu tidak langsung dimakan saja, Master? Justru itu akan menjadi blunder fatal kawan. Di posisi ini, harap perhatikan dengan bijak untuk tidak membuat langkah salah. Satu-satunya langkah yang bisa diambil adalah pion makan kuda. Jika kuda makan menteri, ancaman forking, pion tangkap gajah, ancaman tempo promosi jadi menteri, benteng G1, gajah tangkap menteri, kuda pukul, raja D7, kuda makan benteng, setelah itu gajah makan pion. Dalam waktu singkat kita unggul satu tenaga perwira, kuda di A8 juga terjebak seperti di karantina, sulit keluar dari sarang harimau. Bagaimana jika putih memilih rokade di sisi raja? Kita mainkan menteri H5, lalu benteng skat, cukup kita blok dengan gajah, dan dari sana putih kehilangan satu perwira. So, walaupun putih memilih menteri E2 agar kita tidak bisa makan kuda, kita mainkan raja E2. Jika kuda C3 menekan menteri, kita lanjutkan dengan pion makan kuda, perjalanan tetap membawa putih pada kerugian material. So, sebagai opsi terbaik di posisi ini, putih harus mengembangkan gajah ke E2. Selain dari itu ia akan berada dalam bahaya besar. Kita lanjutkan dengan kuda berkembang. Lalu putih kuda naik menekan menteri. Kita jawab dengan D7. Pion D4. Lalu pertukaran gajah dengan kuda. Setelah pion tangkap D4 dan kuda menghindar, kita rokade di sisi menteri. Saran saya pada posisi ini Anda sebaiknya bertempur di file H. Sementara pion di kotak D4 menjadi penghalang bagi putih. So, di posisi ini perlu untuk kita analisis lebih jauh, agar saudara lebih mudah paham. Semisalnya, putih memilih mengembangkan gajah tanpa mendahului pengambilan pion D5. Maka kita jawab dengan pion makan E5. Gajah pukul bidak, kuda naik ke F6, gajah kembali, kuda C6, sampai pada titik ini. Jika putih memilih langkah sederhana kuda C3, itu adalah blunder. Kita mainkan gajah G4, ancaman pada menteri. Jika kuda blok, kita lanjutkan D4, menyerang putih secara brutal. Jika putih mencoba mengamankan posisi raja, kita mainkan kuda F3 skat, memaksa pertukaran gajah dengan kuda. Setelah pion D4 membuka jalur permainan, lanjutkan dengan E4. Perhatikan, gajah terang hitam akan sangat sulit bagi putih untuk dikembangkan, dan kita akan kembali menyerang di sepanjang file H, memanfaatkan celah dari posisi lawan. Langkah terbaik dari putih adalah pion H3 untuk mengontrol kedatangan gajah. Kita lanjutkan dengan gajah F5 mengincar pion C2, bidak D3, lalu pion E4, kuda naik ke C3, dan kita lanjutkan pertukaran pion, dilanjutkan dengan kuda B4. Pada posisi ini jelas putih mengalami kesulitan. Saya rasa Anda pun sudah memahami struktur bangunan di atas. Mungkin saya tidak bisa memberikan rumus jebakan di awal permainan, karena itu bisa merusak pola berpikir Anda yang belum memahami pentingnya langkah pembukaan dibandingkan langkah akhir. Sekarang kita masuk bab endgame. Master Catur Indonesia ingin menguji kemampuan Anda. Coba perhatikan posisi ini, sekilas terlihat sepadan, namun ada langkah terselubung yang bisa membuat putih skatmat hanya dalam 4 langkah. Silakan berikan ulasan Anda di kolom komentar. Saya tidak akan membocorkan jawabannya di sini. Cobalah pecahkan sendiri misteri ini. Catur adalah sebuah tuntunan yang memaksa kita berpikir lebih tajam agar kita bisa menaklukkan lawan di atas papan. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menonton dan belajar bersama kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan disimpan dalam hati. Jadikanlah sebagai motivasi untuk memperbaiki diri.